betapa lama siksaan di neraka akibat kekafiran itu. Enggak ada dosa yang paling besar. Kalau kita Islam, mabuk Ustaz, masuk surga enggak? Ada peluang masuk surga. Tapi transit dulu di neraka. Ibarat pakaian kotor kita dicuci dulu, enggak langsung masuk lemari. Habis dicuci, dijemur, habis dijemur, digosok, habis digosok, dilipat masuk lemari. Tergantung seberapa bandel nodanya. Kalau lebih bandel nodanya direndam dulu. Lebih bandel sebelum dicuci dibros dulu, disikat. Tergantung dosanya. Tapi ada peluang masuk surga. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kafir, tertutup peluang itu untuk masuk surga. Tertutup. Itulah mengapa kalau kita mendampingi orang yang sakaratul maut, tugas kita itu sebenarnya bukan hanya sebatas mengabari anggota keluarga yang lain, tapi yang lebih penting harus ada satu orang yang membisikkan kepada telinga keluarga kita yang sakaratul maut itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena itu kunci. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan kalau sudah mengucapkan, nggak perlu dibisik lagi. Nah, ini kesalahpahaman nih. Kalau sudah dibisik, terus beliau sudah ikut nih, la ilaha illallah, misalnya, udah ikut, nggak usah kita bisik lagi, nggak usah. Kenapa? Karena hadis Nabi menyebut, man kana akhiru kalamihi inda intihai ajalihi, siapa yang perkataan terakhirnya sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka kalau sudah ucap la ilaha illallah, nggak usah dibisik lagi. Takutnya nanti ada kata-kata selain itu yang setelah itu kemudian dia meninggal sehingga kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, kita yang mau ngobrol, kita yang mau sibuk menangis, kita yang mau sibuk info, jangan deket-deket sama beliau. Karena takutnya ada terucap kalimat lain setelah itu meninggal. Berarti terakhir bukan la ilaha illallah. Saking berpengaruhnya keimanan di penghujung hidup kita. Nah, kita mudah-mudahan masuk golongan yang kedua nih. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Harus beriman dan beramal saleh. Ada orang beriman tapi tak ada amal saleh. Salatnya bagus, mungkin puasanya bagus, mungkin baca Quran fasih, tapi tetangga sakit nggak dijenguk, ada tetangga kemalangan dia nggak bantu. Bahkan sudah diinfo di masjid, Bapak Ibu, bagi yang tidak sibuk, mari ke masjid kita sholat jenazah untuk tetangga kita. Beliau nggak sibuk, beliau nggak sakit, beliau nggak kerja, tapi nggak berangkat ke masjid, itu tidak amal soleh namanya. Ada tetangga punya acara hajatan nutup jalan. Kalau kita orangnya beramal soleh, kita mesti tahu, paham, oh nggak apa-apa. Kan ini memang sedang ada acara. Mudah-mudahan kita sabar muter dulu. Atau parkir agak jauh dulu mobil kita karena susah masuk, ada tetangga hajatan. Tapi kalau kita gondok, nggak terima, berarti kita beriman tapi tak beramal soleh. Atau sebaliknya, ada orang yang amal solehnya banyak tapi nggak beriman. Kalau ada acara Agustusan, paling depan. Gotong royong, paling depan. Acara panitia kurban, paling depan. Tapi nggak sholat. Tapi nggak puasa. Tapi nggak baca Quran. Ini amal soleh tapi nggak beriman. Maka syaratnya dua kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Kebalikannya tadi. Kalau orang-orang kafir adalah seburuk-buruknya ciptaan Allah, kalau orang beriman dan beramal saleh sebaik-baik ciptaan Allah. Sekali lagi, Allah nggak mengatakan sebaik-baik manusia, tapi Allah mengatakan sebaik-baik ciptaan Allah. Pertanyaannya, malaikat ciptaan Allah atau enggak? Malaikat ciptaan Allah. Berarti orang yang beriman dan beramal soleh, apakah bisa lebih mulia dibanding malaikat?
Bisa. Siapa buktinya lebih mulia dibanding malaikat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam levelnya lebih tinggi dari malaikat Jibril sekalipun? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah sudah mau sampai ke Sidratil Muntaha, ke langit yang ketujuh, kan malaikat Jibril ibarat katanya sebagai tour guide. Kan malaikat Jibril sebagai tour guide yang nggak ikut ke langit ketujuh, nggak ikut. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, malaikat Jibril, kok nggak ikut? Ini satu tingkat lagi. Kita mau berjumpa dengan Allah. Apa kata malaikat Jibril? Level saya cuma baru sampai di sini ya Rasul. Level kemuliaan saya cuma sampai sini. Level keimanan saya kepada Allah cuma sampai di level ini. Dan saya hanya diizinkan sesuai dengan level saya. Maka silahkan ya Rasul. Saya nggak ikut mendampingi. Nanti kalau sudah selesai, saya dampingi turun ke bumi. Tapi sekarang saya nggak bisa ikut karena level saya sampai di sini. Ini menunjukkan kalau seorang manusia mampu beriman dengan iman yang sempurna, mampu beramal saleh dengan amal saleh yang sempurna, maka kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik ciptaan Allah.